Yo guys, jumpa lagi dengan saya Apex di channel apex.id. Pada kesempatan kali ini saya hendak mengumumkan nama channel sudah resmi berubah menjadi apex.id dari yang sebelumnya 4px Gaming atau 4px Gaming. Hal yang mendasari yaitu karena konten-konten dari channel ini sudah tidak relevan dengan nama 4px Gaming yang cenderung memuat hal berbau game. Kali ini saya akan mereview 3 buah masker yang cocok digunakan di dunia medis produksi dari 3M. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Bila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya dari channel ini. Jadi kita akan mengulas satu persatu masing-masing tipe dari masker produksi 3M ini, apa aja perbedaannya. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa posting di kolom komentar. Ini adalah masker saya yang pertama, yang saya beli beberapa bulan yang lalu dari seorang teman saya yang kebetulan belinya kelebihan. Namun saya memutuskan untuk membeli masker yang ini, masker yang baru, karena yang sebelumnya tali kepalanya udah putus. Ini talinya ini udah lepas nih tali kepalanya. Bahannya kurang lebih sama, karet silikon ya kayaknya ini. Cuman yang seri lama ini lebih keras, lebih lebih kaku dibandingkan dengan yang baru. Ini asli, ini tulisannya 6200. Nggak kebaca kali ya. Kemudian di atas hidung ada logo M yang artinya ukuran medium. Cara melepasnya simple, ini dilepas kancingnya lalu diputar. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Alasan saya menambah masker yang lain adalah karena kalau keringetan, karena bahan karetnya adalah kain sehingga menyerap keringat jadi bau. Jadi saya beli ini yang baru sebagai cadangan untuk diganti bila yang satu udah basah dan perlu dicuci. Yang ini silikonnya lebih lembek guys, lebih lentur sehingga pada saat digunakan terasa lebih nyaman dibandingkan seri 6200. Ini adaptor khas 3M yang banyak ditiru oleh peniru-peniru yang lainnya. Ini ukurannya sama sehingga cartridge yang kita beli bisa digunakan pada masker yang berbeda bila memiliki kepala adapter yang sama. Hal lain yang membedakan masker ini dengan seri yang sebelumnya, seri 6200, yaitu talinya ini menyatu dan cara melepasnya cukup simple seperti ini. Hanya ditahan di bagian atas hidung, kemudian kita tarik dari logo yang segitiga. Sistemnya kurang lebih sama, 2 jalur untuk masuk udara, 1 jalur untuk keluar. Namun perbedaan yang baru ini yaitu masker yang lama 6200 bentuknya bulat, sedangkan yang baru ini 7502 bentuknya kotak. Kemudian perbedaan yang lain adalah ini pinggirnya dari silikon semua, karet semua. Jadi yang penahan cuma bagian dalam tipis sehingga agak lentur. Hidungnya juga agak lentur sehingga tidak begitu menekan di area tulang hidung. Sedangkan yang ini agak keras dan gak bisa dilepasin dari karet silikonnya. Cara pelepasan seperti ini cukup berguna sehingga memudahkan saat masker hendak dicuci atau dibersihkan atau didisinfeksi. Saran saya bila ingin mencuci menggunakan air mengalir dan sabun, jangan menggunakan alkohol. Kemudian kita rakit kembali. Cara memasangnya yaitu mengaitkan bagian bawahnya, mengencangkan, kemudian kita tekan bagian atasnya. Ini setelah kita pasang seolah-olah sudah terpasang dengan baik guys. Terus kita harus pastikan lagi apakah masih terbuka atau tidak, untuk memastikan safety saat bekerja di lingkungan yang hazardnya tinggi, misalnya di IGD atau ruangan isolasi. Karena saat pandemi gini resikonya sangat tinggi ya guys ya. Jadi kita harus pastikan lagi, kita kunci baik-baik, terus kita tes lagi. Bila masih lepas, kita pastikan sampai benar-benar sudah terkancing dengan baik. Kemudian kita memastikan dengan cara mengencangkan di bagian kunci atas dan bagian bawahnya sampai terdengar bunyi klik. Setelah itu kita pastikan lagi apakah benar-benar sudah terkunci dengan baik atau belum. Nah, ini udah terkunci guys. Yang ini gampang aja, ini tinggal diklik bagian tengahnya, langsung bunyi klik, terus kancingkan bagian penguncinya. Hal berikut yang berbeda adalah karet seal, yaitu karet yang untuk menjaga kedapnya udara yang kita hirup melalui
cartridge yang disediakan oleh 3M. Yang ini langsung menyatu dengan karet silikon yang PP. Sedangkan yang sebelumnya itu ada karet seal tersendiri. Jadi muka langsung nempel dan ketika menghirup udara benar-benar kedap. Hanya masuk melalui cartridge saja dan hanya keluar melalui satu jalur pembuangan udara. Ini lebarnya kurang lebih sama dengan yang baru. Saya sengaja mengambil yang 7502 ukuran M karena sama dengan ukuran sebelumnya yaitu 6200 M. Nah, kemudian ini kita singkirkan dulu. Saya hendak menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan. Dok, gimana membedakan mana yang asli, mana yang palsu? Soalnya kalau beli online kita nggak tahu. Nah, ini cara membedakan mana yang asli dan yang palsu. Ini yang bungkusnya, printnya high detail ya. Jadi jelas ini printnya bukan hasil print yang low quality. Ini ada kodenya di ujung atas. Kemudian setiap pembelian pasti dapat kertasnya seperti ini, petunjuk cara penggunaan. Jadi bukan berarti kalau masker 3M-nya produksinya di Cina atau mengandung bahasa Cina itu adalah produk KW, tidak selalu ya. Karena 3M juga memiliki pabrik yang memanufacture produk dari 3M di China. Oke, kita singkirkan dulu. Kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu mask yang full face. Ini dia guys, mask yang full face. Ini baru aja saya beli, jadi saya belum sempat lepas. Ini rencana saya pakai untuk di ruangan isolasi, karena kadang kalau pakai Google aja itu bisa berembun guys. Kalau berembun itu agak sulit kita kerjanya. Untuk ngeliat aja agak sulit. Ini saya lepas dulu. Nah, ini dia guys yang full face. Bahannya full dari karet ya, ini sekelilingnya dipenuhi dengan silikon jadi benar-benar kedap. Dan karet untuk belakang kepalanya ini juga langsung nempel ke belakang kepala, jadi nggak gampang lepas ya. Ini karetnya. Ini kaca pelindung wajah ya, ini anti embun. Jadi saat kita napas ada sistem di dalamnya itu karet katup yang buka tutup saat kita tarik napas dan membuang napas itu nggak langsung berhubungan dengan lensa sehingga tidak menyebabkan kabur. Ini bungkusannya guys, seperti yang tadi juga kalau asli dapat kertas manual. Di sini juga diterangkan cara penggunaan, cara pembersihan, cara melepas, membongkar dan lain-lain sebagainya. Kalau teman-teman beli yang asli, ntar bisa baca sendiri. Kurang lebih seperti ini, besar banget nih kertasnya guys ya. Ada dua bahasa Inggris dan yang di belakangnya ada bahasa Mandarin. Oke, kita lanjut. Bagi teman-teman yang mungkin malas untuk membaca, ini cara lepasnya. Melepas bagian depannya ini seperti ini. Ada kancingnya di bawah, kita tarik dulu, tarik perlahan. Kemudian langsung lepas, di bagian atasnya juga langsung lepas. Sistemnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya. Cuman karetnya bagian depan sama dengan yang seri terbaru pakai karet yang agak kotak. Jadi cara membersihkannya seperti ini dilepas terlebih dahulu, kemudian karetnya ini bagian dalam bisa dilepas juga. Ini partnya semua bisa diganti ya, seandainya kalah, sobek atau apa ini bisa diganti. Ini yang nyantol langsung ke hidung. Dan ini ada baut-bautnya di kiri dan kanan. Ini bautnya. Ini bisa dibuka jika seandainya harus ganti part. Kemudian ini kita pasang lagi. Ini yang langsung ke hidung. Terus nanti bagian bawahnya itu agak pendek karena bagian mulut langsung nempel ke pinggiran dari karet pelindung yang mengelilingi lensa pelindung wajah. Kemudian ini pasangnya juga cukup mudah guys. Cuma dikaitkan saja dengan pengait yang ada di bagian dalam. Setelah itu kita pastikan sudah kencang dan selesai. Jangan lupa untuk selalu memastikan apakah sudah benar-benar rapat atau tidak karena bisa membahayakan diri kita sendiri, terutama saat masuk ruang isolasi guys. Nah, kemudian karet seal
Karet seal ini kurang lebih sama dengan yang tadi, bulat ya. Kemudian kita pasangkan kembali bagian depan ini. Caranya kita kaitkan dari atas dulu, lalu kita dorong bagian bawahnya sampai rapat, kemudian kita dorong ke dalam sampai bunyi klik. Jangan terlalu keras guys, karena ada beberapa kasus patah. Nah, kemudian ini karetnya guys. Karetnya kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Ukurannya juga sama. Cartridge-nya sama juga guys. Sama dengan yang ini juga. Jadi bisa pasang cartridge yang serupa ya, yang Nios 7093 atau cartridge yang 6001. Ini dia cartridge yang 6001 guys. Cartridge yang ini gunanya untuk menahan asap. Jadi dia dipasangkan kiri dan kanan. Jadi gas yang mengandung asam bisa dilindungi oleh cartridge ini. Namun untuk masuk ke dalam ruangan isolasi atau untuk peruntukan medis, kita harus menggunakan saringan tambahan yaitu N95. Saringannya ini cukup murah guys, 9.500 per pieces. Kalau beli banyak mungkin bisa dapat potongannya guys ya. Jadi ini dipasangkan dulu seperti ini kira-kira. Cara melepasnya juga cukup mudah, hanya dilonggarkan sedikit saja sambil kita dorong. Biasanya kalau baru masih agak keras ya guys ya. Ini tetap harus hati-hati karena kalau kelewatan gampang patah guys. Nah, berhasil. Ini dia guys saringannya. Ini yang N95, ini yang dibeli per pieces 9.500. Belinya minimal kayaknya kalau nggak salah harus 2 pieces. Ini cara pasangnya. Terus kita tinggal rapetin sampai bunyi klik terdengar. Nah, ini sekarang udah siap untuk digunakan. Kita tinggal pasangkan ke masker half face. Ini caranya segitiga itu di dalam kan ada 3 titik, dirapatkan ke bagian masker half face, kemudian kita putar. Bentar, salah kayaknya. Oh gini ya. Nah, kemudian yang satu dengan berlawanan arah juga dari atas, terus kita putar ke bawah. Seperti ini guys. Nah, sekarang masker ini sudah siap untuk digunakan. Dia sudah menyaring kurang lebih 95% partikel. Ini pengait leher, jadi dikaitkan seperti ini guys. Kemudian ada lagi filter P100 atau NIOSH Nios 7093 seperti ini guys. Ini original 3M juga. Ini menyaring katanya bisa sampai 99, sekian persen. Jadi ini rencananya saya gunakan di full face untuk masuk ke dalam ruangan isolasi. Sedangkan yang ini rencananya buat kalau di GD primer yang kita nggak nyangka-nyangka bisa ketemu pasien yang berbagai jenis bentuknya. Oke guys, sekian dulu review saya kali ini. Semoga bermanfaat. Bila teman-teman ada pertanyaan bisa posting di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share agar membantu channel ini untuk tetap terus berkembang. Saya Apex, see you on the next episode. Peace out.